Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan diakonia, dapat memindai QR Code berikut, atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti, anggur, dan hati kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita untuk pagi hari ini, mari Bapak Ibu sama-sama kita memperkatakan 5 hal tentang Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Pentakosta terjadi bagi bangsa ini, bagi gereja ini. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan shalom, haleluya. Hari ini kita bersemangat karena besok kita akan memperingati hari ulang tahun bangsa Indonesia. Bangsa yang kita cintai. Saya mengajak hari-hari ini Bapak Ibu kita berdoa untuk bangsa ini supaya bangsa ini boleh keluar dari setiap masalah yang terjadi. Masalah pandemi, virus corona, masalah resesi ekonomi dan masalah resesi sosial. Dan percayalah tangan Tuhan senantiasa akan menolong bangsa ini. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus, kami ada di tengah bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan buat setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh juga ambil bagian dalam pemulihan, dalam penuaian jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang pulihkan terus bangsa ini. Kau yang selamatkan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang dicurahkan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh nyatakan Tuhan, melalui kasih kami sama Engkau Tuhan Yesus. Biar pujian penyembahan yang kami bawa hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Mari bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menyenangkan Engkau, kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah dan memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Oh Jesus, thank you Lord, thank you God Jesus. Biar kami memuji dan menyembah Kau Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Mari buka kedua tangan. Setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biar setiap penyembahan kami Tuhan sungguh manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka hanya karena-Mu Tuhan. Oh ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, selagi ku ada Tuhan, ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin Tuhan. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Oh Yesusku, manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Saya mengajak Bapak Ibu, mari sekali lagi angkat suara. Inilah yang ku renungkan. Hari-hari ini Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami renungkan, tidak ada yang lain Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Yes Lord. Mari lawat setiap kami ya Tuhan. Amin, amin. Kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biar manis Kau dengar Tuhan. Oh Jesus, Tuhan, dan hati
Kau bersuka Tuhan, oh dan hatiku dan hati kami bersuka, dan hatiku bersyukur, oh karena-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Sungguh kami bersuka karena Kau Tuhan, Allah yang memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Mari sembah-sembah. Hirabayase, hiarabanamu, Jesus. Haleluya. Hirabayasya karabalabalabalabalabalabalabala. Hiarabalabayasya namo, hirabayasya namo. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hatimu ada di bangsa ini, matamu ada di atas bangsa ini Tuhan. Biar kemuliaan dinyatakan. Oh, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Hiaralabaya syakarara. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan, kami rindukan Kau Tuhan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun Tuhan. Oh, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa. Mari serukan namanya. Oh Yesusmu Tuhan, Yesus Tuhan, Yesusmu Tuhan, Yesus, Yesusmu Tuhan, bagi semua bangsa. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini, atas gereja kami. Oh Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Oh bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa-Mu. Yesusmu Tuhan, Yesus Tuhan, Yesusmu Tuhan, Yesus, Yesus. Mari sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Oh Yesusmu, Yesus Tuhan, Yesus. Bagi Indonesia, bagi Indonesia, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian dan penyembahan kami. Mari angkat suara.
angkat tanganmu. Yes, Jesus. Engkaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Katakan Raja, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja, layak terima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Di hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai ini, mari bebaskan rohmu, mari sorakan kemenangan, sorakan haleluya. Kami percaya ada sukacita di rumah Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, oh sumber kuatku. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang akan ku lewati, sebab Engkau sertaku Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan, katakan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorak. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang ada di rumah, sorakan haleluya. Mari bebaskan rohmu hari ini. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Say, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Katakan langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita lompat bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Mari sekali lagi angkat tangan. Oh hebat Tuhan, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kami bangga punya Allah yang hebat. Tanganku ku sorakan haleluya. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu yang ada di rumah. Oh haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi
mujizat terjadi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu.
Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan Bait Allah, dikatakan bangsa itu bersukacita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersukacita untuk membangun Bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai Bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan Bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari Bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai Bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan
60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadinya kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu. Yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha,
sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Oh, dia bahkan nama ya oh, Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau, Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri, Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua, Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa buat mereka, Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakan nama ya rala bala bala. Ora bala bala. Bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya.
Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menyelesaikan Tuhan hari ini ibadah kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan. Demi kebaikan yang terjadi ya Tuhan Yesus di sepanjang ibadah Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami terus membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau yang berkati bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan,
Kami yakin kami akan melewati setiap masalah yang terjadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau lawat setiap kami ya Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan pakai setiap kami anak-anak Tuhan untuk menjadi Tuhan penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin terus bangsa ini. Kau berkati pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf Tuhan. Semua kabinet Tuhan kerja, untuk para menteri ya Tuhan, untuk aparat sipil maupun aparat militer ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati pemimpin daerah kami juga Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap daerah-daerah Bapa, setiap pulau-pulau di bangsa ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh Tuhan mengalami Tuhan lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pulihkan kami ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, dari timur ke barat, dari utara selatan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang jaga dan sertai, lindungi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami keluar dari masalah yang ada Tuhan, untuk pandemi ini ya Tuhan, juga untuk resesi ekonomi dan sosial Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat pemimpin rohani kami Bapa, untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo Tuhan, dan keempat wakilnya Tuhan, Tuhan yang lindungi, jaga dan sertai ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk Bapak Gembala Karayon kami ya Tuhan, Bapak James Selo Pranoto Tuhan, beserta wakilnya, juga untuk Gembala kami di tempat ini Bapak Edi Tuhan, dan kedua wakilnya Pak Hari dan Ko Sugi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama bergandengan tangan untuk membawa jemaat Tuhan kepada masuk ke dalam kemuliaan. Dengan kemuliaan, kemenangan demi kemenangan kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah Tuhan, Engkau yang beri jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oh umat-Mu Tuhan dimampukan untuk melewati Tuhan masalah yang terjadi ya Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau, supaya kami terus berharap penuh kepadamu ya Tuhan Yesus, beriman terus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan gereja kami Tuhan, dan seluruh jemaat yang ada ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi muda ya Tuhan, generasi Yeremia Tuhan, Kau pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, melalui Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa, khususnya anak-anak muda boleh diselamatkan bagi Engkau Tuhan. Kampus-kampus dimenangkan, sekolah-sekolah dimenangkan Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.